Sadari dulu, di dalam diri manusia sebenarnya ada banyak kepribadian, teman-teman. Dan kepribadian ini tadi kita bisa menyadari bahwasanya diri-diri kita yang berada di dalam diri kita, ya, itu ternyata ada banyak sekali dan bisa kita pilih. Banyak orang beranggapan bahwasanya diri kita ini adalah satu, unity. Padahal sebenarnya diri kita ini bisa dibilang, kalau menurut teori transaksional analis dari Eric Berne ini tadi, diri kita ini ada banyak. Baik, selamat siang teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang tema inner child, ya. Tema inner child ini banyak sekali dibicarakan oleh banyak orang, dalam arti luka batin atau luka kenangan pada masa kanak-kanak yang masih membekas dan kemudian masih terbawa rasa kecewanya, rasa sedihnya, rasa ketakutannya. Artinya perasaan, ya, perasaan yang masih terbawa sampai dengan saat ini. Dan ini mempengaruhi karakter diri seseorang di masa depan, pada saat dewasa, pada saat sudah berumur. Inner child ini jika tidak dibereskan, maka ini akan berpengaruh terhadap masa depannya, terhadap karakter dirinya. Jadi bicara soal inner child ini, kita bisa merujuk kepada ada salah satu teori, namanya teori transaksional analis dari Eric Berne, ya. Jadi di sini dijelaskan bahwasannya di teori ini ada beberapa kepribadian dalam diri manusia. Bahkan bisa disebut banyak, ya, banyak kepribadian yang di dalam diri manusia disebut dengan ego state namanya, kalau dalam teori transaksional analis tadi. Nah, dalam teori ini, teori transaksional analisis Eric Berne ini disebutkan bahwasanya bisa dikumpulkan atau diakumulasikan, ternyata ada 3 ego state. 3 ego state ini sebenarnya bisa dikategorikan menjadi 3, yaitu ego state orang tua, ego state dewasa, dan ego state anak-anak. Nah, ego state orang tua itu apa? Ego state orang tua ini adalah yang mewakili nilai, sikap, perilaku yang didapatkan oleh seorang anak dari orang tuanya, dari figur otoritasnya. Semisal orang tuanya dulu punya nilai atau kebiasaan, ya, budaya yang notabene ini biasanya akan direkam oleh anak-anak, kemudian diwariskan secara tidak langsung, secara tidak sadar akan diwariskan kepada anak-anaknya. Baik juga dengan sikap, sudut pandang, dan perilaku orang tua tersebut akan direkam oleh anak menjadi warisan, ya, warisan pola pikir, perasaan, tindakan, bahkan budaya juga. Nah, ini yang disebut dengan ego state orang tua, ya. Kemudian ada juga yang kedua adalah ego state dewasa. Nah, ego state dewasa ini lebih kepada logika, rasionalitas, yang tugasnya sebenarnya ego state ini adalah membuat sebuah keputusan untuk melakukan tindakan, ya. Jadi di ego state yang kedua, ego state dewasa ini lebih kepada bagaimana nanti sebuah pemikiran, sebuah perasaan ini akan diputuskan untuk melakukan sebuah tindakan. Disinilah ego state dewasa, ya. Dan yang terakhir adalah ego state anak-anak, ya. Ego state anak-anak ini lebih mewakili kepada perasaan, emosi, kenangan, kreativitas anak-anak pada masa kanak-kanak, gitu, ya, yang terbawa sampai saat ini. Termasuk emosi ini adalah emosi yang baik bahagia, sedih, ya, ketakutan, itu semuanya ada di ego state anak-anak yang tadi. Nah, ego state anak-anak ini sangat berhubungan dengan yang namanya inner child tadi. Nah, inner child sebenarnya berhubungan erat dengan yang namanya ego state tadi, terutama di ego state anak-anak, yaitu tentang kenangannya, tentang emosi, tentang kreativitas, perasaan, dan yang membentuk akhirnya karakter anak-anak ini tadi masih terbawa sampai saat dewasa. Nah, untuk lebih kompleksnya nanti kita akan bahas tema yang berikutnya, ya. Tema berikutnya adalah tentang luka batin di inner child, gitu, ya.
Kalau yang saat ini mungkin hanya sebatas tipe-tipe dari ego state tadi yang mereka semua ego state di dalam diri kita ini saling mempengaruhi satu sama lain ya. Contohnya begini, banyak orang beranggapan bahwasanya diri kita ini adalah satu, unity. Padahal sebenarnya diri kita ini bisa dibilang kalau menurut teori transaksional analis dari Eric Berne ini tadi, diri kita ini ada banyak. Kepribadian kita ini ada banyak. Cuman diklasifikasikan menjadi 3 saja, dirangkum menjadi 3 saja. Tapi sebenarnya kepribadian kita itu ada banyak sekali, yang mana ini terisi kepribadian kita, mana yang dominan, itulah yang akan menjadi tindakan gitu. Contohnya, di dalam diri kita ada yang namanya karakter kita atau kepribadian kita yang rajin dan yang malas ya. Ada yang rajin dan ada yang malas gitu. Contoh pada saat tadi pagi mungkin ya, tadi pagi saya bangun tidur, kemudian di dalam kepala saya, di dalam pikiran saya itu sudah banyak ide-ide atau sudah banyak sudah ribut sendiri. Pernah nggak teman-teman pernah ngerasain gitu? Pasti pernah lah ya. Jadi seringkali yang berada di dalam kepala kita itu ribut dengan sendirinya. Sampai pada saat kita bisa fokus ke percakapan mereka, ya, saya sebut mereka ini karena itu kita sebut kepribadian kita. Di dalam diri kita itu banyak yang saling bicara. Anggaplah saya menganalogikan 2 saja, 2 si kepribadian kita, yaitu kepribadian yang malas dan kepribadian kita yang rajin. Kepribadian kita yang malas itu menyatakan pada saya gitu ya, pada saat bangun tidur gitu, udah tidur aja lagi, mager masihan, kamu juga capek gitu kan. Akhirnya kalau semisal ini saya pilih, jadi ego state tentang malas ini tadi saya pilih, maka saya akan melakukan tindakan yaitu rebahan aja, nggak melakukan kegiatan apa-apa. Tapi ada satu lagi yang namanya ego state kepribadian saya yang rajin, itu mengungkapkan, ayolah kita konsisten, kita komitmen bikin konten kayak gitu kan. Nah, maka ego state yang dominan ini tadi, ego state yang rajin ini tadi, jika saya pilih, maka dia akan mengalahkan yang ego state yang tidak rajin tadi, yang malas tadi. Sehingga saya memilih yang rajin, sehingga saya bikin konten lah, berangkat bikin konten. Karena dominan, ya, kepribadian mana yang saya pilih, ego state mana yang saya pilih, itulah yang dominan. Nah, jadi kalau bisa dibilang kita ini cuma sebagai observer. Observer itu kan mengobservasi ya, jadi melihat banyaknya karakter diri kita, kemudian beradu di dalam kepala kita, beradu pendapat di dalam kepala kita, akhirnya kita sebagai observer memilih, menentukan. Nah, kalau di teori tadi kan adalah ego state dewasa. Ego state dewasa itu adalah yang memberikan pilihan, memutuskan untuk memilih yang mana. Sehingga pada saat kita sudah memilih ego state ini yang akan kita gunakan, pemikiran ini yang akan kita gunakan, maka dia berujung kepada sebuah action atau tindakan ya. Dalam hal ini adalah tindakannya yaitu kita membuat konten ya. Saya membuat konten. Akhirnya saya memutuskan untuk membuat konten hari ini seperti itu ya. Jadi di dalam diri, sadari dulu bahwasanya di dalam diri manusia. Jadi kesimpulannya, sadari dulu di dalam diri manusia sebenarnya ada banyak kepribadian, teman-teman. Dan kepribadian ini tadi kita bisa menyadari bahwasanya diri-diri kita yang berada di dalam diri kita ya, itu ternyata ada banyak sekali dan bisa kita pilih. Kitalah yang bisa mengendalikan mereka semua ya. Masalah yang dominan yang mana itu tergantung dari kita. Selama kita mau belajar, selama kita mau mengubah diri, maka kita bisa mengaktifkan yang namanya kepribadian tadi. Ada kepribadian yang bijak, ada kepribadian kita yang pemaaf, ada kepribadian kita yang pendendam, ada kepribadian kita yang suka marah, dan lain-lain. Tergantung kita mau mengaktifkan kepribadian yang mana. Semakin kita berilmu, semakin kita memberikan masukan-masukan, asupan-asupan yang baik kepada diri kita, maka yang namanya kepribadian tadi akan terisi.
Pada saat terisi, maka tinggal bagaimana kita mengaktifkannya, bagaimana kita memilihnya menjadi sebuah tindakan supaya karakter kita bisa berubah. Ya. Dari saya cukup sekian dari tema ini. Next kita akan bahas lebih dalam lagi tentang yang namanya luka batin di masa kecil atau inner child ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.